Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin-kemarinnya menjelaskan tentang kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad. Kemudian kaum Quraisy berangkat menghadap kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib, dan mereka meminta kepada Abu Thalib supaya Nabi Muhammad berhenti untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka, agar Nabi Muhammad berhenti meneruskan dakwahnya. Mereka meminta kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Akan tetapi faraddahum raddan jamilan. Abu Thalib menolak mereka, menolak kaum Quraisy, tapi dengan penolakan yang bagus, yang baik. Akhirnya lama-kelamaan kaum Quraisy datang lagi kepada Abu Thalib yang kedua kalinya. Ya. Jadi ketika orang kafir Quraisy ini melihat Nabi Muhammad itu terus-menerus dalam menyebarkan agamanya, menyebarkan agama Islam, sementara di samping itu Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu ditolong, ya, atau dilindungi oleh pamannya, dibela oleh pamannya. Akhirnya mereka kaum Quraisy berangkat lagi kepada Abu Thalib, dan mereka berkata kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, inna la nasbiru ala syatmi abaina." Kami sudah enggak sabar lagi tentang pencelaan kepada bapak-bapak kami, wa tasfihi uqulina, dan membodohkan akal-akal kami, wa aibi alihatina, dan mencela Tuhan-Tuhan kami atau berhala-berhala kami. Fa imma an tamna'a ibna akhika wa imma an ta'zana lana liman ihi. Ya. Maka ada kalanya engkau cegah itu Muhammad, keponakanmu cegah, atau kami sendiri yang akan mencegahnya, seperti itu. Jadi ancamannya juga agak keras. Akhirnya kemudian Abu Thalib, pamannya, memanggil Nabi, "Ya Muhammad." Kemudian pas akhirnya wa talaba minhu ayyamtani'a khaufan alaihi min Quraisyin. Akhirnya Abu Thalib meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad berhenti untuk menebarkan agama Islam. Sudah Muhammad, berhenti saja. Kenapa? Takut dari amukan kaum Quraisy. Ya. Tapi bagaimana kata Nabi? Wa qala wallahi la atruku hadzal amr hatta yuzhirahu Allah aw ahlika dunahu. Demi Allah, la atruku hadzal amr, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, tidak akan meninggalkan dakwah ini. Jadi agama Islam itu meskipun Nabi itu diancam mau dibunuh, tetap Nabi Muhammad tidak pernah takut. Tetap Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, karena itu memang perintah Allah. Itu. Ya. Akhirnya faqala lahu ammuhu, kemudian pas akhirnya Abu Thalib berkata kepada Nabi, "Idhhab wa qul ma ahbabta fa wallahi la uslimuka abadan." Ya, Abu Thalib berkata, "Ya sudah, kalau itu maumu, sebarkan saja agama Islam. Aku akan terus membelamu." Ini Abu Thalib. Ya. Akhirnya mereka sekarang datang lagi yang ketiga kalinya kepada Abu Thalib. Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marratan salisatan. Maji'u Quraisyin tining panikah de tengah atau kedatangan kaum Quraisy li Abi Thalibin maring Abi Thalib marratan salisatan dalam kaping senomor telok. Kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya. Lamma ra'at Quraisyun anna Aba Thalibin la yuridu ayyamna ibna akhih masyau ilaihi bi Umar bin Walid. Lamma ra'at semangsanah ningalen Quraisyun paserah kaum Quraisy anna Aba Thalibin dek saungkunah Abu Thalib la yuridu paneka tak ngarepagi pasera Abu Thalib
ayam naade kotu nyege pasera Abu Thalib ibna akhihi deka anaan tre tanah Abu Thalib atau penakanah Abu Thalib. Masyau maka berangkat paserah Quraisy ilaihi maring Abu Thalib bi Umarah bin Walid kalaben ngibah Umarah bin Al-Walid. Jadi kaum Quraisy ketika melihat bahwasanya Abu Thalib ini tidak menginginkan untuk mencegah Nabi, mencegah keponakannya untuk menebarkan agama Islam, ya, akhirnya mereka kaum kafir Quraisy berangkat lagi kepada Abu Thalib, menemui Abu Thalib lagi dengan membawa seorang pemuda namanya Umarah bin Al-Walid. Ya, jadi berbagai macam upaya kaum kafir Quraisy, berbagai macam cara sekiranya agama Islam tidak tersebar. Ya, jadi seperti itu. Jadi gangguan-gangguan itu sudah dari dulu memang. Wa qalu lahu, wa qalu ben ngocak pasera Quraisy lahu maring Abu Thalib, khudh hadzal fata, khudh ngalah sambian hadzal fata dek kapanikah, hadzal fata dek kapanikah pemuda, waladan dekah anak lakai kandik sambian, wa aslim ben masrahaki sambian ilaina maring kita ibna akhika deka anaan tre tanah sampian atau penakana sampian linaktulahu sopajeh mateen kita hu deka ibna akhik. Aja mereka datang lagi kepada Abu Thalib, mereka berkata, khudh hadzal fata waladan laka wa aslim ilaina ibna akhika linaktulahu. Mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, hei Abu Thalib, saya membawa pemuda namanya Umarah bin Al-Walid. Ambil ini Umarah bin Al-Walid, jadikan ia seorang anak. Jadi Umarah bin Al-Walid itu seorang pemuda yang tampan, yang ganteng, pinter, pekerja keras. Ya, pinter, pekerja keras. Jadi intinya Nabi Muhammad mau ditukar dengan Umarah bin Al-Walid. Ini Umarah bin Al-Walid seorang pemuda yang pinter, yang tampan, yang ganteng, yang rajin, bekerja rajin. Ambil sebagai anakmu. Kemudian wa aslim ilaina ibna akhik, serahkan keponakanmu itu Muhammad itu, serahkan Muhammad kepada kami linaktulahu, supaya kami membunuhnya. Jadi seperti itu. Akhirnya faqala lahum ammuhu, faqala maka adabur, faqala maka ngocak lahum maring Quraisy ammuhu pasera pamanah Nabi, bi sama tatlubun, bi sama tatlubun, coba ongku ma panapa bareng tatlubuna senuntut sambian kebi, atau tuni ibnakum apa napa apareng sampian kebi ni dekah kaulah ibnakum dekah anan sampian kebi li urabbiyahu sopajeh adidik kaulah hu dekah ibnakum wa u'tikum ben apareng kaulah kum dek kasampian kebi ibni dek ka anak kaulah litaktuluhu sopajeh mateen sampian kebi hu dek ka ibni. Ya. Jadi kaum kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda namanya Umarah bin Al-Walid, seorang pemuda yang tampan, yang ganteng, yang pinter, cerdas, rajin, bekerja rajin. Tujuannya supaya Umarah bin Al-Walid ditukar dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu keponakan kesayangan Abu Thalib. Ya Abu Thalib, ini ambil ini pemuda ini namanya Umarah bin Al-Walid. Ya, tapi serahkan Muhammad kepada kami supaya kami membunuhnya. Akhirnya Abu Thalib berkata kepada mereka, bi sama tatlubun. Ya, sungguh jelek bener pemikiranmu, jelek bener tuntutanmu.
permintaanmu. Atu'tuni ibnakum liurabbiyahu wa u'tikum ibni litaktuluh. Kalian memberikan anak kalian kepadaku supaya aku mendidiknya, supaya aku merawatnya, sementara aku berikan Muhammad kepada kalian semuanya untuk kalian bunuh. Jadi seperti itu. Jadi berbagai macam upaya, cara dan upaya kaum kafir Quraisy menggagalkan dakwahnya Nabi Muhammad. Andai kata Nabi Muhammad dulu gagal, berhenti, gak mau dakwah, mungkin Islam gak akan nyampe kepada kita. Gak akan nyampe Islam kepada kita. Ya. Akhirnya terus bagaimana? Faraja'u khaibin. Faraja'u maka mole atau abelih pasara Quraisy khaibina hale rogi kebi. Khaibina hale rogi kebi. War rasulu bentining rasul lam yazal panikah tak serging ser pasara rasul mustamirron panikah netepen fi nashril islami dalam nyebaragi agama Islam. Wa ammuhu bentining pamanah ar-rasul yadfa'u panika abela pasara ammuhu anhu dari kanjeng Nabi. Akhirnya mereka kaum kafir Quraisy balik tanpa ada hasilnya. Orang kafir Quraisy kembali lagi tanpa ada hasilnya. Artinya mereka rugi, nggak dapat apa-apa. Jadi seperti itu. Berbagai cara bagaimana supaya Nabi Muhammad berhenti berdakwah, supaya Nabi Muhammad berhenti dalam menyebarkan agama Islam. Berbagai macam cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ya sama. Pokoknya seseorang kalau berbuat baik, berbuat kebaikan, itu mesti banyak gangguan-gangguannya, mesti itu sudah. Itu sudah dari kanjeng Nabi zaman dulu. Kanjeng Nabi diganggu oleh orang kafir Quraisy. Mau menyebarkan agama Islam, mau berdakwah diganggu. Nabi Muhammad diganggu, mau dibunuh Nabi Muhammad. Ya. Kemudian idza Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza Quraisyin tining panikah nerangake penyakit nah kaum Quraisy lin Nabiyyi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza Quraisyin maksudnya apa tuh namanya? Penyakit nah kaum Quraisy. Artinya kaum Quraisy itu menyakiti Nabi. Begitu. Akhadat Quraisyun tu'dzir Rasul. Akhadat ngalak Quraisyun pasera kaum Quraisy tu'dzir Rasula deka nyakeen ar-Rasul. Oh, akhadat ngalak Quraisyun pasera kaum Quraisy tu'dzi panikah nyakeen pasera Quraisy ar-Rasula deka Rasul. Watastahzi'u ben nginah pasera Quraisy bihi kalaban ar-Rasul. Khususon napa boleh idza dhahaba nalikana berangkat pasera Nabi ila sholati maring salat. Ba'da an ra'at selestarena kudu ningalen pasera Quraisy istimrarahu dekah terus-terusan Nabi fid da'wati dalam dakwah wa difa'i ammihi ben abelanah pamanan Nabi anhu dari Nabi. Ya. Jadi kaum kafir Quraisy berangkat kepada menemui pamannya Abu Thalib sampai ketiga kalinya dengan berbagai macam cara supaya Nabi Muhammad berhenti berdakwah menyebarkan agama Islam, gagal. Kemudian pas akhirnya kaum kafir Quraisy ini mengambil jalan pintas dengan cara menyakiti Nabi Muhammad. Jadi langsung disakiti. Tapi kaum kafir Quraisy tidak langsung menyakiti secara fisik, tapi paling tidak menyakiti mereka itu dengan cara menghina Nabi Muhammad. Mungkin mau dijatuhkan mentalnya Nabi Muhammad. Akhirnya mereka melakukan menyakiti Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Apalagi ketika Nabi Muhammad berangkat atau hendak pergi sholat, ya sholat di Masjidil Haram Nabi Muhammad, karena posisi Nabi Muhammad ketika itu masih ada di Mekah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
Wa kana ben bade pasera Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum panika ngadepin pasera Nabi hum dek ka Quraisy bil hilmi kalaban apa? Bil hilmi kalaban lembut, was sabri ben sabar, wal lutfi ben alos, wal afwi ben nyeporah. Nah, ini salah satu sifatnya para nabi ya. Akhirnya Nabi Muhammad menghadapi mereka itu, menghadapi kaum Quraisy yang menghina Nabi, yang mengganggu dakwahnya Nabi. Nabi Muhammad ya dihadapin oleh Nabi Muhammad dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan halus, wal afi dan memaafkan. Jadi Nabi Muhammad meskipun disalahi oleh orang lain, beliau tetap memaafkan orang itu. Ya, kalau kita kan nggak dendam, kalau kita disakiti oleh orang lain dendam, dirasani oleh orang lain ngerasani balik. Bapak kita disebut-sebut sama teman kita, kita sebut-sebut juga bapak temannya. Jadi kita itu masih seneng balas dendam. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad menghadapi mereka itu yang menghina Nabi. Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir, Nabi Muhammad dikatakan orang gila, Nabi Muhammad dikatakan pembohong. Tapi Nabi Muhammad tetap menghadapi mereka dengan sabar, dengan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dimaafkan oleh Nabi. Ini Nabi, beda sama kita. Wa kana asyadduhum idza'an lirrasuli Abu Jahlin. Wa kana ben bedah asyaddahum paneka paling bengetah kaum Quraisy idza'an ara-ara penyakit nah lirrasuli maring rasul Abu Jahlin paneka Abu Jahal wa Abu Lahabin ben Abu Lahab wa Uqbah bin Abi Mu'aid bin Uqbah bin Abi Mu'aid wal Walid bin al-Mughirah bin Walid al-Mughirah bin al-Walid bin al-Mughirah. Jadi di antara kaum kafir Quraisy yang paling parah nyakitin Nabi Muhammad itu di antaranya yaitu Abu Jahal. Abu Jahal. Kemudian pamannya sendiri, paman Nabi, Abu Lahab. Ya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ini paling parah nyakitin Nabi ini. Ya, paling parah ini. Kemudian ada lagi tokoh kaum kafir Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini seseorang yang juga paling parah menyakiti Nabi Muhammad. Ada lagi namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah. Ini juga sama menyakiti Nabi Muhammad, ini paling parah. Paling parah. Tiap hari mesti nyakitin Nabi Muhammad. Jadi setiap hari Nabi Muhammad sarapan paginya itu apa? Hinaan-hinaan, pencelaan-pencelaan dari kaum kafir Quraisy. Tujuannya apa Nabi Muhammad kok dihina? Tujuannya apa kok Nabi Muhammad itu kok dicela oleh kaum kafir Quraisy? Tujuan mereka hanya untuk meruntuhkan mentalnya Nabi Muhammad. Ya, mentalnya Nabi Muhammad. Sama dengan kita misal ya, kita mau berangkat ke masjid. Setelah kita berangkat ke masjid, kita pakai sorban. Kita pakai gamis, kita pakai sorban, kita pakai imamah, pakai sorban di kepala, diikat di kepala, digojlok oleh teman kita. Mental kita down, paling besok udah nggak mau ke masjid lagi. Ngerti nggak? Kalian mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, ya digojlok sama teman-teman kalian. Mau kemana? Mau ngaji. Alah, so alim. Paling besok udah nggak mau ngaji lagi. Tujuan mereka itu apa? Untuk meruntuhkan mental kita. Ini tujuan kaum kafir Quraisy. Jadi memang banyak gangguan-gangguan dari kaum kafir Quraisy supaya Nabi Muhammad berhenti menyebarkan agama Islam. Tujuannya hanya itu. Sekiranya agama Islam tidak tersebar. Ya. Wa qadin taqamallahu min jami'il mustahzi'in. Wa qadin taqama ben ongku nyiksah. Allahu pasera Allah min jami'il mustahzi'in dari sekabehna banyak-banyak orang sengenah ba'dal hijrati selestarana hijrah. Faminhum maka panika setengah dari al mustahzi'in man dining orang
kutila seepateen pasereman. Wa minhum ben panika setengah dari al mustahziin mantining orang ahlakathu sing ngerusak hu dek keman al amrodu panapa banyak penyakit. Akhirnya orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, yang paling parah menghina Nabi Muhammad, mereka itu akhirnya disiksa oleh Allah ya setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Berarti ini posisinya Nabi Muhammad masih ada di Mekah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Allah balas mereka semuanya. Jadi setiap orang yang mengganggu adanya agama adanya dakwah Islam itu pasti akan dibalas oleh Allah, pasti dibalas. Kita mau melakukan kebaikan dibalas. Apa balasannya? Kebaikan, bagi pahala. Kalau kita melakukan kejelekan pasti juga akan dibalas. Kita melakukan kita menghina orang lain, mencela orang lain, pasti Allah balas, pasti itu. Kita dirasani oleh orang lain, pasti demi Allah pasti akan dibalas oleh Allah. Allah Maha Adil. Pasti. Kapan waktunya ya nggak tahu. Ya. Buktinya mana ini? Wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'in ba'dal hijrati. Setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, Allah balas mereka semuanya itu yang menghina Nabi itu. Yang menghina Nabi, yang mencela Nabi, yang ngomongin Nabi, yang berkata kepada Nabi itu tukang sihir, orang gila, Nabi Muhammad itu katanya pembohong, itu dibalas semuanya oleh Allah. Ya, di antaranya faminhum man qutila. Di antaranya yaitu orang-orang yang menghina itu ada yang mati terbunuh. Siapa yang mati terbunuh? Contohnya Abu Jahal mati terbunuh ketika perang Badar. Abu Jahal mati ketika perang Badar. Ya, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid mati ketika perang Badar. Walid bin Al-Mughirah juga sama mati dalam perang Badar melawan Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Badar, Ali bin Abi Thalib dilawan. Ya. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid melawan Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi. Ya kalah. Jadi mereka mati semua terbunuh. Faminhum man ahlakathul amrad. Ada yang mati terkena penyakit yang sangat mematikan. Siapa contohnya? Paman Nabi sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab ini oleh Allah dibalas dengan diberikan penyakit kusta, penyakit kulit yang sangat mematikan. Penyakit kulit sampai bosok, sampai banyak ulat, sampai bahkan matinya Abu Lahab itu matinya Abu Lahab nggak dimandiin, nggak digotong, cuman ditendang-tendang. Ya kenapa? Bau bangkai. Bahkan dikatakan ya, sampai sekarang pun makam Abu Lahab dan makam Abu Jahal itu di bawah gunung, ada di bawah gunung di sekitar Mekah. Ya memang saya nggak pernah nyampe ke sana, tapi saya pelajari itu. Ada di bawah pergunungan, sampai sekarang tetap bau bangkai. Tahu bangkai? Betang. Sampai sekarang makamnya bau bangkai. Jadi ini hati-hati. Siapapun yang menghina orang lain, ya, yang menghina orang lain itu pasti Allah balas, pasti Allah balas. Ya, makanya kita kalau dihina tuh bagaimana? Ya udah diam aja. Kita dirasani orang, biarin aja. Kita dirasani orang bagaimana? Ngaji aja kita. Makanya saya ngomong, senenglah kalian itu ketika ada orang yang ngerasani kalian. Kalian harus seneng. Kenapa? Karena dosa-dosa kalian itu diambil, diberikan kepada orang yang ngerasani kalian. Kebaikan orang yang ngerasani kalian itu diberikan kepada kalian. Jadi ketika kalian tidur, kalian dapat pahala. Kalian tidur, dosa-dosa kalian diampuni karena ada orang yang ngerasani kalian. Nah ini. Ya senang kutu, senang. Ya, itu karena apa? Karena Allah pasti akan membalasnya. Itu pasti itu. Kalau kita dihina orang, saya dihina orang, kita semuanya ini dihina oleh orang lain, bagaimana? Ya udah ngaji aja kita, ngaji aja, sholawatan aja kita aja. Ngapain mikirin seperti itu, ah? Ya. Idza uquraishin lis-sahabati wallahu taala a'lam bis-shawab fa ya rabbi waffiqni bi taqwa